Hai, halo semuanya. Ai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Malam ini kita akan reading dengan tema hal baik yang akan datang di sepanjang tahun 2024. Kita masih membacakan hal positif buat kalian dulu ya. Sayang momennya kalau tidak dimanfaatkan untuk readingan positif. Besok-besok bercintaan. Oke, sebelum reading seperti biasa kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing, energi booster kepada kalian semua. Yang dirasa tidak perlu silakan di skip ya, langsung ke readingan. Buat yang baru-baru, mungkin kalau ada rasa-rasa ngantuk, ikutin aja, tidur aja, jangan diterusin readingannya, masih bisa disambung besok-besok. Ya, dibikin santai dan nyaman. Kita lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Oke, sebelum reading aku mengucapkan selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah di channel aku, baru saja mampir di channel aku. Semoga kalian mendapatkan pesan positif dan manfaatnya. Kalau dirasa nggak dapat, udah minggat aja. Jangan dipaksain ya. Buat yang sudah lama, udah bangkotan, udah setia di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian. Yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you sekebon. Aku disclaimer dikit, belum apa-apa udah keluar. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan jika di sini ada kaitannya dengan seseorang ya. Jadi kalian harus bijak dalam menyikapi readingan dan menelaah readingan aku. Jangan ditelan bulat-bulat ya, karena aku juga nggak selalu benar. Ada error-errornya. Yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Kita cek dulu energi kalian sebelum masuk kepada hal baik. Apa yang akan datang ke dalam kehidupan kalian di sepanjang tahun 2024. Oke, bottom of the deck energi kalian di sini ada life purpose. Sepertinya akan ada sesuatu yang datang ke dalam diri kalian yang sudah kalian afirmasikan mungkin sejak tahun kemarin ya. Atau ada sesuatu yang akan kalian tunggu, ini juga bisa jadi akan datang di 2024. Tapi di sini juga di 2024 ada life purpose yang ingin kalian lakukan. Apapun yang menjadi niat dan intention kalian. Di sini ada banyak mata, artinya kalian memiliki wawasan yang lebih di 2024 untuk menelaah, mengamati, memantau, mengobservasi sesuatu yang datang ke dalam kehidupan kalian. Oke, kemudian di sini ada no judgment ya, ini tentang perubahan sikap, perubahan diri atau merubah diri ke arah yang lebih positif. Mungkin di 2023 ada masalah-masalah atau ada situasi-situasi yang membuat kalian kadang-kadang suka geram sama seseorang ya, suka membuat kalian akhirnya menjudge seseorang bahwa oh dia tuh jahat, oh dia tuh begini, oh dia tuh begitu. Nah, aku lihat di 2024 sepertinya kalian no judgment lagi. Kayak kamu sudah memiliki satu sudut pandang. Ya, setiap manusia itu punya minus plus. Kalaupun ada seseorang melakukan hal tersebut pasti ada sebabnya ya. Seseorang tidak akan melakukan sesuatu tanpa alasan gitu. Oke, kemudian di sini ada apa ini? Pattern ya, tentang sesuatu yang ngeblur ya.
sesuatu yang ngeblur di dalam kehidupan kalian. Kali ini kalian ingin memperjelas hal tersebut. Jadi kalian udah nggak mau berada di zona grey lagi nih, ya. Sekarang zonanya harus jelas, mau putih-putih, mau hitam-hitam gitu, mau baik-baik sekali, mau jahat-jahat sekali. Jangan yang nanggung-nanggung gitu. Jadi ada satu ketegasan yang sedang ingin kalian lakukan di dalam diri kalian, tapi bukan ketegasan sikap untuk orang lain, tapi ketegasan sikap untuk diri kalian sendiri. Kemudian di sini ada linggayoni, perbatasan, perbedaan dua sudut pandang, dua dunia, atau dua hal yang sangat berbeda, ya. Bisa jadi linggayoni ini juga menggambarkan tentang peningkatan spiritual di dalam diri kalian, tentang mengamati hal-hal yang datang dan pergi, lagi-lagi tentang sebab akibat, ya. Kayak aku ngelihatnya kemarin juga di pesan semesta, kayaknya peningkatan spiritual kalian pada bagus-bagus deh di 2024. Jadi kalian tuh lagi menyikapi sesuatu itu bukan hanya berdasarkan realita, logika, tapi kalian akan mengcompare itu dari berbagai hal, misalnya dari spiritual, dari masa lalu, atau dari luka batin. Ini juga kembali kepada tentang penilaian tadi, ya. Bisa jadi menilai seseorang itu melihat dari sudut pandang atau kacamata yang berbeda. Itu energi kalian, positif banget. Oke, kita lihat hal baik yang akan datang ke dalam kehidupan kalian. Pakai kartu ini dulu ya, tarotnya nanti setelah ini. Soalnya kalau nggak baca yang beginian, aku jarang ngeluarin oracle kan. Kalau untuk hal-hal positif lebih enak pakai oracle. Oke, di sini ada the trees. Ada sesuatu yang bertumbuh dan berkembang. Ini juga tentang rezeki ya. Ada pohon. Pohon itu simbol kalau pohonnya semakin membesar, itu adalah rezeki yang datang. Ya, apalagi ini ada koin-koin emas yang datang ke dalam diri kalian. It means artinya rezeki datang kepada kalian di 2024. Minimal lah sejelek-jeleknya rezeki kalian stabil, tidak ada masalah ya. Minimal mungkin hutang piutang kalian mulai terkikis satu persatu sehingga kalian sudah kembali kepada kehidupan yang stabil. Terus jangan kepancing untuk melakukan hutang-hutang lagi, jadi bertahan ya. Oke, di beberapa di antara kalian mungkin ada yang akan memiliki anak nih di sini ya. Ini ada gambaran anak. Ada juga yang mungkin hal baiknya adalah kalian melakukan perjalanan, merencanakan perjalanan tapi sama keluarga, tidak bersama orang lain, tidak bersama pihak dari luar ya. Kemudian ada the reverse, di sini ada ketenangan batin dan jiwa yang kalian dapatkan. Banyak energi healing juga terjadi di dalam diri kalian. Lagi-lagi ada sesuatu yang bertumbuh dan berkembang, ya. Kalian akan lebih banyak menyikapi sesuatu dengan cara menutup diri. Maksudnya menutup diri itu bukan nggak peduli, tapi kalian lebih fokus kayak penting nggak penting gitu. Jadi kalian tahu membedakan mana yang harus kalian ikut campurin, mana yang enggak, ya. Itu juga hal baik tuh, tentang hal baik itu bukan melulu seseorang datang, bukan melulu tentang rezeki datang, tapi perubahan-perubahan sikap, sudut pandang itu juga hal baik ya ay. Ups, kartunya jatuhan. Oke, kemudian the fan ya, di sini ada kestabilan yang akan kalian dapatkan ya. Ini kiri kanan sama stabilan. Rezeki lagi nih datang, ada pohon pohon bonsai soalnya. Ini tentang segala sesuatu yang kayak kemarin itu mungkin kalian ada beberapa di antara kalian yang suka mengikuti arah mata angin. Kawan ke kiri ikut ke kiri, kawan ke kanan ikut ke kanan. Nah, ini sepertinya ada suatu batasan yang akan kalian buat di dalam diri kalian untuk tidak terpengaruh dengan trust issue mau dari siapapun itu. Jadi kalian memiliki satu ketegasan dalam diri kalian membuat batasan tersebut. Oke, aku punya sudut pandang sendiri. Kalau kamu mau kayak gitu ya silakan. Itu. Kemudian di sini ada the max ya, melepaskan topeng ya. Aku lihat, nggak tahu apakah kalian yang mulai melepaskan topeng dalam diri kalian. Dan ingat, kalau dengar kalimat topeng itu tidak melulu tentang yang negatif. Kadang-kadang kalian menutupi kesedihan kalian, menutupi hal-hal yang ingin kalian kemukakan, itu juga topeng. Nah, di sini kalian lebih kepada menjadi diri kalian sendiri. Ya, biasanya menahan ini, menahan itu. Kayaknya kali ini ya kalau memang ada sesuatu yang ingin diungkapin, ya diungkapin. Itu sisi internalnya kalian. Tapi kalau dari sisi luar, kalian di sini bisa mengamati orang-orang yang datang ke dalam diri kalian. Mana sih orang yang manipulatif, yang mengenakan topeng, mana sih orang yang enggak.
Lagi-lagi tentang sudut pandang, perubahan sudut pandang. Oke, satu lagi, sesuatu hal baik yang akan datang, the relationship. Nah, beberapa di antara kalian akan ada yang namanya di 2024 ini falling in love. Bisa jadi orang baru, bisa jadi orang lama, ya. Tergantung nanti yang kalian hadapin siapa. Yang jelas di sini ada relationship, ada loyal heart, ya, ada sesuatu yang berkaitan dengan love life. Jadi ada cinta yang bersemi di 2024. Kalau udah nggak memikirkan orang di luar sana, cinta itu juga bisa berasal atau bersumber dari keluarga, anak, teman, seperti itu juga bisa, ya. Oke, kemudian di sini ada stok, ada transformasi, ya, ada perpindahan. Apakah ada beberapa di antara kalian yang akan merencanakan pindah? Bisa jadi pindah rumah, pindah kosan, pindah kerja, atau cuman pindah ke lain hati. Pindah ke lain hati, atau ada perpindahan-perpindahan atau transformasi lain, ya. Kalau bangau itu dia nggak mau berada di satu tempat. Misalnya bangau tuh nggak bisa tinggal di satu tempat untuk jangka waktu yang lama. Dalam artian lamanya itu adalah ketika sarang dia sudah tidak bagus, maka dia akan pindah ke tempat yang lebih tinggi lagi, ke sarang yang lebih bagus lagi. Karena dia ngerasa, oh di level ini ternyata sarangku cepat rusak, sarangku cepat rapuh. Berarti aku butuh tempat yang lebih tinggi lagi dan lebih bagus lagi. Jadi perumpamaannya kayak gitu. Ini ada level yang meningkat di dalam diri kalian. Gitu. Aku rindu kali aku sama kalian. Kenapa ini aku? Kita lihat dari tarotnya, ya. Hal baik yang akan datang ke dalam kehidupan kalian. Oke, di sini ada The Chariot, ada perubahan cepat nih, ya. Beberapa di antara kalian ucapkan syukur dan amin. Beberapa di antara kalian lagi dilindungin sama angel guide-nya kalian, ya, kalau aku lihat. Jadi mungkin kalian akan bergeser itu misalnya gini, ada sesuatu nih yang mau terjadi dalam kehidupan kalian, itu adalah hal tidak baik misalnya. Nah, itu kalian akan diselamatkan oleh angel guide-nya kalian. Misalnya kalau tiba-tiba kalian berubah pikiran, tadinya pengen lewat sini, tiba-tiba lagi pengen sini, berarti it's mean intuisi kalian lagi meningkat bahwa mungkin akan terjadi sesuatu di jalan itu. Jadi kalau ada perasaan tiba-tiba langsung pengen gini, lakukan itu, ya. Di sini ada The Chariot juga tentang perubahan cepat, ya. Jadi biasanya kalau pakai satu kuda itu kan lemot. Ini pakai 2 kuda plus pakai sayap. Bayangin betapa cepatnya perubahan yang akan terjadi atau transformasi yang terjadi dalam diri kalian. Aspeknya luas, bisa jadi tentang kehidupan, percintaan, self love, ataupun ke arah mana aja. Oke, kemudian ada Devil di sini. Nah, ini kalian mampu meredam emosi, ya. Artinya kalian yang kemarin itu terkungkung, kalian terbelenggu, ya. Kalian itu terikat sama satu emosional atau satu adiksi yang tidak baik. Ini ada rantai belenggu yang dilepaskan. Artinya, ya, hal baik yang akan datang di sini ada Angel of Freedom, ya, tentang kebebasan, tentang kebijaksanaan, ya. Artinya di sini kalian dibebaskan dari hal-hal yang berkaitan dengan obsesi, posesif, adiksi, atau hal-hal kemelekatan lainnya. Itu jiwa kalian lagi terjaga di sini, aku lihat. Aduh, ada semut berjalan sebentar, Aku singkirin dulu, nggak boleh dipitas. Oke, kemudian di sini ada Eight of Pentacles, ya, ada dedikasi yang akan terjadi. Artinya kalian akan mendedikasikan diri kalian untuk sesuatu yang kalian fokuskan dalam diri kalian. Kestabilan finansial, kiri kanan seimbang, balance. Ada peningkatan masalah finansial juga, ya. Cuman di sini kalau aku lihat peningkatan finansial yang akan terjadi atau peningkatan keuangan tersebut lebih kepada kayak sesuatu yang harus kalian kejar, ya. Jadi agak sedikit melelahkan, mungkin ada lembur atau ada sampingan atau agak sedikit lebih daripada yang kalian lakukan di 2023. Tapi di 2024 ini keuangan kalian stabil atau bahkan meningkat, ya, seperti itu. Ada pencapaian-pencapaian yang tidak terduga di belakang kalian.
Jadi kadang-kadang gini, mungkin ada sesuatu yang sudah kalian kerjakan kemarin-kemarin, kalian nggak nyangka, kayaknya itu nggak bakal berhasil deh, kayaknya itu nggak bakal terjadi deh gitu. Kalian sudah di titik hopeless, tiba-tiba itu dapat jawaban, tiba-tiba itu halo misalnya, atau ada kabar nih kemarin yang kamu kerjain itu di approve nih misalnya gitu, atau sesuatu yang kamu nggak sangka-sangka tapi sudah kamu kerjakan, itu akan membuahkan hasil di kemudian hari. Ya, kemudian ada two of one, di sini ada progress ya, ada kan, ya progress terjadi tadi. Jadi sesuatu yang mungkin selama ini sudah kalian lakukan, bahkan ingin kalian tinggalkan karena kalian merasa itu sepertinya tidak menghasilkan, justru sedang berprogres sekarang gitu. Ya, ada progres cepat di dalam diri kalian yang pelan-pelan, bukan gimana ya ngomongnya, yang progresnya tuh cepat tapi dia tuh bertahap, nah gitu ya, bukan pelan-pelan, ini cepat-cepat pelan-pelan, bertahap dia datang ke dalam kehidupan kamu. Jadi tergantung nih aspeknya lagi di arah yang mana gitu ya. Oke, kemudian hal baiknya yang akan datang ke dalam kehidupan kalian, di sini ada the Fool ya, Angel of Innocence. Nih, kalian harus belajar menerima ya, memaafkan atau apapun yang berkaitan di dalam diri kalian. Kadang-kadang ada rasa bersalah dalam satu kejadian atau dalam satu situasi yang itu akan menciptakan trauma atau luka batin dalam diri kalian yang menghantui kalian, dan ini bisa menciptakan atau menimbulkan kayak insecure dalam diri kalian, atau kayak rasa selalu membuat diri kalian bersalah. Aduh, coba kemarin aku nggak lakukan gitu ya, pasti nggak seperti ini nih kejadiannya, misalnya kalian bilang gitu kan, atau aku kemarin begini-begini, ini pasti kayak gini. Nah, itu akan masuk ke alam bawah sadar kalian, itu akan menggiring kalian lama kelamaan, akhirnya kalian selalu menyalahkan diri kalian sendiri. Nah, ini hal baik yang akan datang adalah kalian mencoba atau kalian belajar bahwa sesuatu yang sudah terjadi ya terjadi. Itu memang sudah ada garisnya, itu sudah ada takdirnya ibaratnya. Nggak bisa dirubah lagi, nggak bisa dilakukan lagi. Poinnya ke depannya apa sih yang harus kalian perbaikin. Nah, ada pola pikir yang berubah ke arah situ. Sehingga kadang-kadang ada sedikit ego yang meningkat, tapi ego ke arah positif. Belajar innocent aja deh. Ya, yang udah terjadi mau bilang apa? Belajar melepaskan artinya. Jadi ada pembelajaran ke arah situ. Oke, kita cek ya, ini semua mengarah kemana, karena aku lihat masih gamang. Aku pengen dalemin lagi, bentar ya. Kita pakai kartu biasa aja, yang biasanya aku pakai kalau personal reading. Di luar konsep nih. Ya, The Chariot ini mengarah kemana ya, kita lihat ya. Hal baik yang akan datang ke diri kamu untuk The Chariot ini mengarah kepada apa? Love life kah, finansial kah, pekerjaan kah, atau kehidupan? Oke, ada Temperance. Ada Page of Cup, mengarah kepada kehidupan. Ya, keuangan juga bisa tentang balancing, tapi juga ada warning kalau untuk keuangan jangan boros-boros gitu. Tapi ini juga The Chariot ini lebih kuat ke arah percintaan. Mungkin akan ada sesuatu energi pergerakan di mana ada seseorang, mungkin bisa jadi orang baru menawarkan perasaan, atau juga orang lama yang ingin memperbaiki hubungan kepada kalian. Seperti itu. Oke, kita lihat kalau untuk Devil tadi mengarah kemana. Devil ini lebih ke arah mengelola diri sendiri ya, inner self-nya kalian, dimana kalian bisa mengambil keputusan terhadap diri kalian supaya kalian tidak terobsesi atau tidak memiliki adiksi negatif lagi dalam diri kalian. Kalian sudah membuat satu final decision buat diri kalian bahwa oke, keputusannya adalah tok gitu. Kemudian di sini ada Ten of Pentacles ya, ini juga tadi adiksi terhadap kemelekatan dalam satu hubungan juga bisa ya, dimana mungkin selama ini kalian ngoyo bahwa satu hubungan itu harus jadi, hubungan itu harus begini, kalau sudah pacaran harus begini. Kali ini nggak lagi gitu. Dan ini juga ada tentang masalah finansial. Mungkin beberapa di antara kalian memiliki adiksi, biasanya kalau pengen sesuatu tuh harus dapat, kalau pengen ini tuh harus punya ini. Nah, kali ini kalian agak bisa sedikit mengerem keinginan kalian bahwa ya udah, kalau memang dia
barang tersebut atau apa yang menjadi keinginan kalian memang itu bakal milik kalian, ya dia tetap jadi milik kalian kok, gitu ya. Kayak aku nih contoh, kemarin Natal aku pengen beli lampu yang cahaya matahari itu buat di teras aku, buat di taman aku, di gazebo aku ya. Aku lihat di satu supermarket di Bali, aku bilang nanti aja deh nanggung, kita belanjanya hari ini udah banyak, aku bilang gitu. Ya 2 hari lagi kan jadwal kita kesini lagi, kita baru beli ini ya nak, aku ngomong ke anak aku. Ternyata 2 hari lagi pas kita datang, ternyata lampu itu sudah habis. Ada sih tapi tunggal yang 2 meter, padahal aku pengennya yang 10 meter yang pertama kali aku lihat, ternyata itu nggak ada. Nah, it mean artinya kan aku harus melakukan pelepasan bahwa ya udah berarti itu memang nggak rezeki, bahwa memang Natal ini kita nggak bisa lampunya ada di gazebo kita. Nah gitu ya. Jadi tentang kemelekatan sesuatu yang kalian inginkan ya, di sini mungkin kalian di 2024 akan mengerem hal tersebut ya. Kemudian untuk masalah finansial sebenarnya sudah mengarah kepada finansial, tapi kartunya sudah jatuh. Jadi tadi tentang finansial yang stabil, juga di sini kartunya tentang kestabilan. Artinya sesuatu yang kalian upayakan, sesuatu yang kalian dapatkan, lagi-lagi tentang kebijakan. Kalian tahu memprioritaskan mana sih yang putih, mana sih yang hitam, mana sih yang penting, mana sih yang sekedar cuman lapar mata atau sekedar kayak ya udah ini sih kalau dilakukan akan melakukan namanya pemborosan. Kalian lebih bijak dalam mengelola atau memanage keuangan kalian ya. Kita lihat tuh of one ini tadi tentang progresnya apa. Progresnya ke arah mana? Progres mungkin beberapa di antara kalian ini ada kaitannya dengan transformasi ya. Mungkin ada yang kaitannya tahun ini mungkin kalau di pendidikan mungkin ada yang lulus wisuda atau ada hal-hal target yang berkaitan dengan pendidikan selesai tuntas ya, nggak tahu walaupun cuman kursus mungkin atau ikutin seminar ini atau sertifikasi ini itu ya. Tapi untuk pekerjaan mungkin ada beberapa yang bisa jadi pindah atau memang tadi ada yang mau datang itu ya yang sudah kalian kerjakan. Mungkin ada juga yang perjalanan kerjaan juga bisa, atau ada progres mungkin di mana kalian lagi mengurus sesuatu untuk perjalanan, bisa jadi di sini lulus atau lewat atau diterima gitu. Oke, kita lihat ini tentang tadi juga ya. Tadi ada Six of Swords, kemudian di sini ada Seven of Wands. Progresnya tadi ya, ini juga masih mengarah tentang sesuatu yang kalian kerjakan. Jadi ada sesuatu yang sudah kalian kerjakan selama ini mulai terlihat nih hasilnya. The Fool mengarah kemana kita lihat. The Fool mengarah kepada sudut pandang, pola pikir, ucapan, ide, kreativitas, sesuatu yang kalian rencanakan untuk hal-hal baru yang datang dalam bisa jadi karir, bisa jadi kehidupan ya. Ada The Emperor, ketegasan ya. Itu dia, lagi-lagi ketegasan. Ini juga tentang pencapaian. Artinya kalian di sini tidak mau terikat dengan satu situasi yang mungkin membuat kalian menyalahkan diri sendiri sehingga itu menghambat kemajuan dalam kehidupan kalian. Nah, di sini kayak udah deh, aku nggak mau merasa bersalah lagi, aku nggak mau gini lagi. Ada value yang meningkat dalam diri kamu. Itu dia. Tadi di ininya ada bottom of the deck-nya apa nih? Ada The Moon ya, Angel of Dream. The Moon ini tentang ada penyatuan dua jiwa nih kalau aku lihat mulai mendekat ya. Mungkin beberapa tadi juga ada gambaran tentang relationship yang akan terjadi di dalam kehidupan love life kalian ya. Tapi di sini juga ada sesuatu yang masih agak sedikit misterius. Jadi ada kabar berita sih yang akan datang, ada sesuatu yang akan kalian dapatkan, informasi mungkin, kejelasan, validasi. Cuman di sini kayak itu sesuatu yang misterius banget, nggak bisa dideteksi ke arah mana ya. Yang jelas ini ada sesuatu yang akan datang ke dalam diri kalian dan agak lumayan besar sih kalau aku lihat ya. Gitu. Oke, kita lihat lagi hal baik apa yang akan datang ke dalam kehidupan kalian sepanjang 2024. Ada serendipity, rezeki lagi akan datang ya.
Ada sesuatu yang tidak terduga lagi. Kenapa ini banyak kejutan ya kayaknya buat kalian di 2024. Ini ada kaitannya dengan rezeki ya. Serendipity itu sesuatu yang bermekaran. Cuman, pakai cuman. Sesuatu yang datang ini nilainya atau sesuatu ini tidak dalam bentuk yang permanen. Misalnya gini, kalian dapat uang nih atau dapat rezeki atau bonus lah. Biasanya bisa kalian tabung untuk jangka panjang atau untuk membeli sesuatu aset ataupun sekedar minimal ya emas misalnya cincin atau apa sih yang ada nilainya suatu saat. Nah kalau serendipity ini adalah rezeki yang akan datang, tapi biasanya rezekinya tuh kayak numpang lewat gitu. Ya tapi rezeki juga gitu. Misalnya datang nih duit, ya kita hitunglah 1 juta. Ternyata kamu punya kebutuhan sesuatu yang harus kamu belikan dan itu tidak dalam artian tidak bisa tersimpan. Jadi mungkin beli isi kulkas tiba-tiba ya udah itu kan bakal dihabisin, bakal dipupupin, hilang gitu. Tapi ada penambahan, ada rezeki yang bentuknya tidak permanen tapi sering datang gitu. Berarti kayak ketika kalian butuh ini ada aja cara kalian, ada aja jalannya untuk kalian dapatkan ya. Oke, kemudian ada time for a nap ya. Ini entah peringatan kah memang atau hal baik yang akan datang. Mungkin kalian akan lebih banyak bijak terhadap kesehatan pribadi kalian, kesehatan diri kalian ya. Jadi kalau memang kerja banting tulang ternyata jamnya sudah lebih, nggak dapat bayaran, ya udah kalian nggak akan lakukan itu misalnya, atau melakukan sesuatu yang sia-sia, kalian lebih memilih ya mending istirahat di rumah, jaga kesehatan. Dan ini juga kalau pesan dari semesta bahwa kalau kalian sudah di titik capek, sudah di titik lemah, sudah titik yang tidak bisa dipaksakan, ya istirahat, ya tidur ya. Jangan memaksakan sesuatu di luar kapasitas atau batas diri kalian. Hal baik yang akan datang dalam diri kalian. Ini tentang kepedulian ya, awarenessnya kalian terhadap diri kalian. By the book, rule, aturan. Ya, hal baik yang akan datang di sini ada aturan-aturan yang mungkin akan mulai kalian buat, entah ini untuk diri kalian sendiri atau untuk satu golongan atau satu lingkungan, atau ini kalau pesan semestanya, coba kalian belajar di 2024 ini ikuti rule-rule yang ada di kehidupan kalian. Kalau ada lampu merah jangan ditebas, jangan dilewatin, jangan jangan melanggar ya. Cukup aku aja yang suka melanggar lampu merah kalau sudah mepet. Ya, jangan kayak ada aturan-aturan apapun, misalnya di kantor, di tempat kerja, atau bahkan kalian membuat aturan terhadap diri kalian sendiri. Bangun tidur jam sekian, langsung mandi, langsung ini. Ada listnya seperti itu. Jadi di sini ada aturan-aturan yang mungkin akan kalian lakukan di 2024 untuk perubahan diri kalian. Ya. Hal baik apa yang akan datang? Rezeki lagi. Treasure Island-nya dapeti emas yang dibawa oleh penyu atau kura-kura. Penyu sih ini ya. Ingat ya, penyu itu kan usianya panjang. Nah, kalian dapat 2 rezeki. Yang tadi yang cuman sekedar numpang lewat. Nah, yang ini tuh bisa sampai benar-benar kalian simpan. Ya, benar-benar bisa jadi deposito kalian mungkin, atau kalian belikan sesuatu yang benar-benar barang itu ya ada gitu ya. Ini nilainya lumayan besar dan jangkanya lumayan panjang, entah ini jangka usianya, jangka ininya, jangka itunya ya. Treasure Island ini juga rezeki tidak terduga dibawa oleh penyu usianya panjang. Bayangin, treasure itu juga harta karun, nilainya juga tidak kecil ya. Dan di sini sebenarnya juga ada beberapa, ada apa ini? Ada simbol lope-lopenya. Lope. Ada sesuatu yang hubungannya juga terupgrade, ini tentang percintaan. Jadi kalau kemarin mungkin hubungan kalian sering on and on atau on off. Nah, kali ini mungkin ada kesadaran sehingga mungkin ini akan berujung pada satu komitmen seperti itu. Oke, satu lagi pesan. Hal baik yang akan datang ke dalam diri kalian. Ada fleksibel ya. Kalian mampu menjadi seseorang yang fleksibel. Fleksibel itu adalah orang yang tahu diri, orang yang tahu bercermin pada diri sendiri atau berkaca. Ketika kalian lagi berada di satu kumpulan, contoh ya. Misalnya kalian lagi di acara arisan, nggak mungkin kan kalian pakai baju olahraga. Ketika kalian lagi ada di kolam renang, kalian nggak mungkin kan pakai baju hujan, seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Ketika kalian lagi berada di lingkungan keluarga, lingkungan orang tua, kalian tahu beretitude, tahu bertutur kata. Begitu juga di tempat-tempat lainnya. Itu salah satu tentang sikap.
ya. Tapi kalau fleksibel yang lainnya, kalian tahu biasanya kalian mungkin keras. Nggak bisa. Kalau A harus A, B harus B. Kali ini kalian akan membuat satu kelonggaran, entah itu kepada bawahan kalian kalau kalian yang sudah posisinya di atas, atau kepada teman kalian, ya. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya bisa dilihat dari sudut pandang tidak selamanya harus keras dan harus tegas dalam menghadapi sesuatu. Bottom of the deck-nya, hal baik yang akan datang buat kalian di 2024. Ada The Fate, ini tentang keyakinan ya. Aku lihat kalian akan menetapkan diri kalian pada satu keyakinan. Apapun keyakinan tersebut ya, tergantung apakah kalian yakin bahwa ya sudah mencintai dalam diam nggak apa-apa. Apakah kalian meyakini ya sudah melepaskan juga nggak apa-apa. Ada hal-hal yang kalian yakini, tapi sesuatu yang kalian yakini itu ya tidak terlepas dari yang namanya itu adalah kebahagiaan yang sedang kalian ciptakan. New beginning gitu. Oke, kita lihat lagi hal baik yang akan datang ke dalam diri kalian sepanjang 2024. Besok mau reading apa? Coba komen di bawah. Nanti aku lihat. Komenan biasanya aku baca di 12 jam. Di 12 jam aja ya. Jadi nanti aku akan lihat yang terbanyak apa. Kadang-kadang ujung-ujungnya perasaan diami, keadaan diami. Bagong lagi nih. Oke, di sini ada introspection ego tuh tadi ya, adiksi ya. Di 2024 ini kalian bisa melepaskan ego di dalam diri kalian dan lebih banyak berintrospeksi diri. Seperti itu ya. Jadi ada kestabilan dalam pikiran kalian, ada upgrade level atau deep knowing juga ya, knowledge. Berarti ada sesuatu yang kalian dalami, kalian selami tentang satu, nggak tahu ini skill atau satu apa ya, yang berkaitan dengan pengetahuan lah akan terjadi di dalam diri kalian. Levelnya lumayan tinggi kalau ini ya. Kalian akan banyak mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan spiritual nih kalau aku lihat ya di 2024. Entah itu loa, entah itu meditasi, entah itu ya mungkin belajar tarot atau healer yang lainnya. Atau hal-hal yang berkaitan dengan nilai sosial yang tinggi. Oke, hal baik yang akan datang di dalam diri kalian, release and let go. Kalian bisa melepaskan ya untuk sesuatu yang menurut kalian ya tidak baik. Artinya kalian tahu, ini hampir sama kayak fleksibel karena di sini ada the moon yang dibagi dua. It means artinya kestabilan dalam diri kalian terjadi. Artinya kalian tahu kode-kode dari semesta ini mungkin kayak kemarin juga nih ya. Kalian tahu kalau sesuatu dari awal sudah tandanya begini berarti ya udah lepasin gitu. Kalau nggak tahu mudah-mudahan ucapan ini bisa kalian simpan ya. Jangan memaksakan sesuatu kalau memang nggak bisa dipaksakan, itu aja. Jadi kalian akan melepaskan sesuatu yang tidak sehat di dalam diri kalian atau kehidupan kalian. Oke, hal baik yang akan datang apalagi introspection. Kalian kenapa ini lagi disuruh introspeksi diri? Ini dua kata introspection keluar ya, jadi nggak aku jelasin lagi lah, biar singkat. Ya, introspeksi diri lagi akan terjadi dalam diri kalian. Artinya bukan introspeksi dalam jangka panjang. Setiap terjadi sesuatu, kalian akan menelaah. Oke, kemarin baru kejadian nih jatuh dari sepeda. Berarti kalian introspeksi diri. Tadi gowesnya ke belakang, apa ke samping, apa goyang-goyang, apa gimana gitu. Berarti nanti aku nggak boleh gini lagi, misalnya gitu. Ya. Terus kemarin misalnya kalian lagi minum gitu. Kenapa nih kok mataku sakit setiap minum? Berarti kalian akan introspeksi diri. Ternyata sendoknya nggak kalian cabut. Ya udah mata kalian keculak gitu kan. Jadi jereng. Nah, disitulah ada sesuatu hal-hal yang terjadi setiap harinya akan membuat kalian selalu berintrospeksi diri. Ada transformasi lagi yang akan terjadi. Ini banyak energi perjalanan juga sih dalam diri kalian. Entah ini perjalanan sekedar perjalanan spiritual ya, atau perjalanan keluar kota, keluar negeri, atau perjalanan kerja juga bisa. Transformasi ini juga terjadi renewal ya. Renewal ini ada pertemuan, ada rekonsiliasi yang terjadi dalam diri kamu bersama seseorang yang kamu mungkin masih harapkan atau tak kamu harapkan lagi, tiba-tiba dia gujuk-gujuk nongol kayak gitu.
Ada penyatuan dua jiwa. Ini banyak relationship yang terjadi. Amin. Mudah-mudahan kalau sudah relationship terjadi, berarti kalian nggak perlu nongkrong lagi di channel aku. Fokus sama love life aja. Jangan galau-galau lagi. Oke, hal baik yang akan datang di 2024. Beberapa di antara kalian mungkin ada yang ada fertility atau growth, pertumbuhan lagi tadi ya, sama dengan pohon. Beberapa di antara kalian juga mungkin ada yang akan mendapatkan anak ya. Misalnya entah istrinya hamil atau kamunya yang hamil atau ada keluarga yang hamil. Tapi jika tidak ada kaitannya dengan kebunting-buntingan itu, berarti ini tentang kalian akan melahirkan sesuatu. Bisa jadi melahirkan ide, melahirkan pekerjaan, melahirkan ini, melahirkan itu ya. Jadi melahirkan itu tidak melulu tentang secara fisik. Jadi banyak yang bisa kalian lahirkan secara positif, itu hanya sekedar di dalam pikiran atau actionnya kalian, seperti itu. Dan ada pertumbuhan, ada keluarga baru nih, nggak tahu, mungkin kalian ada besan-besanan mungkin, atau jangan-jangan ya ada kakak adik yang nikah, akhirnya kalian bertemu sama keluarga baru juga ada ya. Bottom of the deck, apa lagi tuh? Kaget. Bottom of the deck sini ada achievement. Wow, ada achievement buat kalian nih, ada life cycle. Aduh, life cycle ini adalah kehidupan yang kalian sedikit banyak. Maaf, sorry banget, jangan terpengaruh, jangan terdistract. Life cycle ini mungkin ada sesuatu pengulangan. Artinya kalian harus belajar lagi dengan kejadian yang paling lambat, yang paling cepat deh. Yang paling terakhir tuh kan 2023 tuh. Ya, life cycle-nya apa sih yang belum tuntas? Berarti harus kalian tuntaskan di 2024. Tapi di sini ada goal, ada achievement yang berprogres ya, atau datang ke dalam diri kalian. Lagi-lagi nih tentang naik level, tentang kekokohan hati, jiwa, atau sesuatu di dalam diri kalian semakin kokoh. Itu dia hal baik yang akan datang di 2024 sepanjang 2024. Aku mau ngasih kalian pesan. Ada pesan apa nih untuk 2024 terhadap hal-hal baik tersebut ya. Oke, di sini ada dalam waktu dekat kamu akan mendapat kabar baik atau nasihat bermanfaat. Tenang, dengarkan dan jalani dengan baik. Itu dia ya. Jadi kalau kalian dapat nasihat, ingat, ketika kalian berada di satu tempat, kosongkan gelas kalian ya. Jadi kalau kalian lagi berada di channel aku, ya kosongkan gelas kalian, kalian simak apa yang menjadi pesan-pesan di sini. Kalau menurut kalian bisa kalian adaptasi, adaptasikan. Tapi kalau menurut kalian tidak bisa diadaptasi, tinggalkan. Tapi tidak menjudge situasi tersebut ya, atau tidak memotong, meng-cut off. Kadang-kadang nih banyak nih manusia, orang yang menjelaskan, orang yang memberikan nasihat atau memberikan masukan belum tuntas sudah main dipotong-potong aja. Jadi kesannya nggak sopan ya. Jadi tenang, dengarkan, jalani yang baik ya. Kalau dirasa nggak bisa diikutin, ya tinggalkan, nggak masuk nih sama aku gitu. Ya udah, jangan diterusin. Jangan memaksakan tapi tidak nyaman di hati dan pikiran. Oke, apalagi nih sepanjang 2024. Oh ya, ini ada kaitan angka ya. Ada angka 5 dan 3. Aku nggak tahu nanti. Ya, bisa jadi ada kabarnya datang mungkin di tanggal 3, 5, bulan 5, bulan 3. Begitu, yang kaitan dengan pesan tadi. Kemudian di sini ada jawaban atas pertanyaan di benakmu adalah tidak. Beberapa ada berita positif, namun hal mengejutkanmu juga akan segera datang. Orang lain mungkin menyebabkan kamu tidak bahagia. Hati-hati dengan hal toksik atau teman manipulatif atau orang-orang yang hadir dalam diri kalian. Jangan sampai kalian terlibat manipulatif ya. Orang yang membohongi kalian atau memanfaatkan kalian. Ada angka 3 dan 1. Berarti itu waspada tadi di bulan 3, bulan 1 misalnya, atau tanggal 3, tanggal 1, atau 3 minggu lagi, 1 minggu lagi. Kemudian di sini ada 3. Adanya masalah dalam kehidupan emosionalmu, kecemburuan atau kesusahan. Ini kalian harus bisa membentengi diri nih ya. Dalam artian ini lagi-lagi masuknya ke devil tadi tentang adiksi. Mungkin beberapa di antara kalian akan sedikit diuji coba tentang emosional, kecemburuan atau kesusahan. Artinya belajar introspeksi juga di sini, atau belajar membalancing diri supaya kalian bisa mengerem emosi dalam diri kalian.
Kemudian pesannya lagi buat kalian di sini, hati-hati dengan permasalahan yang mungkin terjadi. Hati-hati dengan tuntutan hukum dan hasil yang mengecewakan. Nih kalian lagi disaranin hati-hati di 2024, jangan sampai bermasalah atau berkaitan dengan hukum atau legalitas apapun ya. Kalian lagi disuruh kendalikan emosional. Oh ya, buat beberapa di antara kalian yang mungkin suka berinvestasi atau berkarir atau berusaha ya, punya usaha, di 2024 nggak disarankan untuk investasi dengan uang yang tidak kalian pegang. Jadi lebih bagus kalian berinvestasi untuk diri kalian ya, katakanlah misalnya kalian membuat tabungan, deposito, atau membeli emas, atau membeli aset, atau apapun juga. Tapi kalau kalian misalnya ada teman ngajak nih membuat sesuatu kepada kalian, atau ngajak buka bisnis yuk ikan mas, ikan koi, atau jual apa nih, sayur misalnya, dengan modal sekian-sekian nanti dapat untung sekian tiap bulan, kalian lagi nggak disaranin ya. Kalaupun kalian mau juga, pastikan kalian ikut dalam mengelolanya. Tapi kalau yang dilepas-lepaskan jangan, karena ini ada kaitannya dengan hukum tadi. Jadi kalau hukum ini bisa jadi hukum secara perdata ataupun hukum pidana ya. Oke, kemudian di sini ada angka 55. Perubahan akan segera menghampiri kamu dan membawa kabar kesuksesan. Pindah ke tempat baru mungkin saja membuat kamu lebih bahagia, atau akan ada peluang bagi kamu untuk menghasilkan uang dari ide baru. Ini tadi sudah kebaca dalam readingan di atas. Ada ide, ada perpindahan, transformasi ya. Kemudian satu lagi di sini ada angka 66. Kesuksesan dan kebahagiaan dalam segala yang kamu jalani segera kamu rasakan. Amin. Oke, aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye.